Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, kembali lagi di channel Yasin Mirza untuk mengupas dan berbagi terkait ilmu Jawa. Akan tetapi sebelumnya marilah kita doa. Semoga saya beserta keluarga dan saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi rezekinya, dilindungi dari segala mara bahaya, dan anak-anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Saudaraku dimanapun berada, marilah sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah ini, Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita sesuai apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmatnya. Tetapi jika orang itu mengingkari nikmatnya Allah, sungguh siksanya Allah itu amat pedas atau amat berat. Saudaraku dimanapun berada, dan jangan lupa kita tetap bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah sekali lagi kita kembali di channel Yasin Mirza. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas terkait primbon Jawa tahun baru Saka, yaitu kita bertepatan di tahun Cisoing, tahun C Selasa Pahing. Kemarin tahun Jumat Pon, sekarang masuk di tahun Selasa Pahing. Semoga di tahun Selasa Pahing ini Allah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang banyak. Amin Allahumma amin. Saudaraku dimanapun berada, di tahun Selasa Pahing ini hari apa yang perlu dihindari untuk kegiatan-kegiatan yang sakral? Yang pertama yang perlu dihindari adalah hari Selasa Pahingnya sendiri, karena Selasa Pahing adalah tombo tahun. Yang kedua itu hari Kemis Wage, karena Kemis Wage adalah nas telon tahun, berarti nas tahun, itu di Kemis Wage. Hari yang ketiga yang perlu dihindari adalah hari Senin Legi, karena Senin Legi adalah hari patine tahun. Karena tombo tahunnya Selasa Pahing, maka akhir dari perputaran ini adalah Senin Legi. Walaupun biasanya Senin Legi ini baik untuk ikhtiar apapun, contoh dibuat bangun rumah ya. Senin Legi, Neptunya Senin 4, Legi 5, jumlahnya 9. Kalau dihitung dari hitungan orang mendirikan rumah juga baik. Guno, Rekso, Rogo, Semboyong, Guno, Rekso, Rogo, Semboyong, Guno, tipe Guno. Tapi berhubung tahunnya Selasa Pahing, maka Senin Legi itu adalah patine tahun. Itu perlu dihindari dalam setahun ya, sampai setahun berikutnya. Itu Selasa Pahing, Kemis Wage, Senin Legi. 3 hari ini perlu dihindari. Dan ada tambahan lagi yang namanya tahun yang kemarin. Tahun kemarin itu namanya batangi tahun.
Jadi tahun Jumat Pon yang kemarin kan Jumat Pon. Jadi Jumat Pon ini selama bulan Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut ini perlu dihindari. 4 bulan ini karena 4 bulan ini termasuk batangnya tahun upase sek mandi jare Suro. Maka Jumat Pon atau batangnya tahun ini juga perlu dihindari juga. Itu terkait di tahunnya. Kalau di tahun bulannya juga dalam 1 tahun ke depan yang perlu kita hindari. Di samping 4 tadi ada lagi yaitu di bulan Suro yang namanya tiap bulan itu ada yang namanya Taliwangke. Jadi hari-hari Taliwangke ini yang perlu kita hindari. Contoh di bulan Suro itu di Rebo Pahing. Jadi bulan Suro itu Taliwangke ini Rebo Pahing. Di bulan Sapar itu di Kemis Wage. Mulut nenggone otop ya. Yang pertama di bulan Suro, saya ulangi. Yang pertama Suro di bulan Suro itu di Rebo Pahing. Sapar Kemis Wage. Sapar Kemis Pon. Ya. Mulut Jumat Wage, Bakdo Mulut Setu Kliwon. Jemati awal ninggone Senin Kliwon, jemati lahir ninggone Selasa Legi. Saya ulangi sekali lagi biar nanti paham ya. Taliwangke di bulan Suro itu Rebo Pahing. Sapar di Kemis Pon. Mulut di Jumat Wage, Bakdo Mulut Setu Kliwon. Terus jemati awal ninggone Senin Kliwon. Jemati lahir ninggone Selasa Legi. Nah setelah itu kembali dari awal yaitu di bulan Recep itu di Rebo Pahing. Ruwah ninggone Kemis Pon, poso ninggone Jumat Wage, terus Sawal ninggone Setu Kliwon, Selo ninggone Senin Kliwon, dan Besar ninggone Selasa Legi. Itu bulan-bulan yang perlu dihindari di tiap bulannya. Dan ada yang namanya setiap 3 bulan itu namanya nas bulan, nas tribulan atau 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan Suro, Sapar, Mulut itu ada hari-hari yang khusus dihindari. Yang pertama itu di 3 bulannya adalah hari Setu Legi dan Ahad Legi. Jadi Suro, Sapar, Mulut itu hari Setu Legi dan Ahad Legi perlu dihindari untuk kegiatan yang sakral loh ya ini. Kalau bekerja tiap hari ya nggak ada masalah. Yang penting itu mengawali pekerjaan, mengawali buat rumah, ngawali buka pertukuan perdagangan atau pernikahan di bulan 3 bulan ini, di hari-hari itu perlu dihindari. Setelah Bakdo Mulut, jemati awal, jemati lahir itu juga ada yang perlu diketahui, itu di Senin Pahing, Selasa Pahing. Senin Pahing harinya baik, kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi dawuhipun guru kula saking montong kaya dawuh niku saking Mbah Rama Yai Maimun Syuber kula nanti diterosi piyambak niku bahwa Kanjeng Nabi dilahirkan di hari Senin Pahing. Di video yang kemarin yang sudah ada penontonnya alhamdulillah sudah hampir 20.000 yang nonton di video yang menerangkan Senin Pahing. Jadi Senin Pahing itu kalau di bulan Bakdo Mulut, jemati awal, jemati lahir ya itu perlu dihindari di Senin Pahing Selasa Pon. Ya ada hari-hari yang perlu dihindari, itu agak rumit nih. Jarang para pujangga yang mengetahui dan ternyata efeknya juga besar ketika menerjang ikhtiar orang Jawa yang perlu dihindari seperti itu. Setelah itu di bulan Recep Ruwah Poso itu di hari Rebo Wage Kemis Kliwon. Di Recep Ruwah Poso, Rebo Wage Kemis Kliwon. Setelah Sawal Selo Besar itu yang perlu dihindari di hari Jumat. Ya, selama masih ada pilihan yang lain ya. Ketika tidak ada pilihan yang lain, contohnya di hari yang lain mungkin nasnya lebih besar, itu baru bisa dipakai. Ya, itu untuk yang di Sawal Selo Besar. Itu perlu diketahui saudaraku dimanapun berada. Sekali lagi, ini hanya ilmu titen orang Jawa. Jangan dibuat patokan karena semuanya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita tetap berusaha berikhtiar
karena Allah tidak akan merubah nasib kita selama kita sendiri tidak mau merubahnya. Ketika ini sudah tahu hari ini dilarang orang Jawa untuk tidak melakukan hal yang sakral tapi terjang, ya sudah menjadi ilmu titen orang Jawa. Kalau hari-hari seperti itu diterjang, maka Allah akan memberikan kepada kita ujian yang tidak menyenangkan. Maka orang Jawa ini luar biasa di ilmu titen ini, luar biasa, karena banyak kejadian-kejadian yang di hari itu, di bulan itu, ketika digunakan untuk hari yang sakral, maka biasanya Allah memberikan cobaan yang tidak begitu menyenangkan. Maka para pujangga dulu untuk mengingat para nenek moyangnya, mengingat anak turunnya biar tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk, maka itu dibuat ilmu kita. Jangan sampai ini ya sebagai ikhtiarku menerjang alur seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan maka kita ini, pergerakan kita itu ditentukan oleh Allah. Yang penting kita berusaha untuk mencari hal-hal yang betul-betul diridhoi oleh Allah, tidak terjang alur atau larangan-larangan yang dilarang oleh orang-orang dulu, ya seperti itu. Saudaraku dimanapun berada, yang paling penting di bulan Syuro ini, di bulan tahun baru Saka atau Hijriah ini, kita marilah untuk mencoba atau belajar yang lebih baik. Kalau dulu kita belum baik, kita di tahun ini belajarlah lebih baik, sedikit lebih baik daripada yang dulu, biar kita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beruntung. Karena dawuhipun Kanjeng Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi, dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan hari yang kemarin, berarti kita sudah termasuk orang yang tertipu dengan dunia. Wa man kana yaumuhu saron min amsi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini kok lebih buruk daripada hari yang kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka kita sudah termasuk orang yang rugi. Marilah, pesan saya juga pesan pada diri saya sendiri, marilah untuk berlatih untuk memperbaiki diri. Semuanya tetap kita kembalikan kepada Allah, tapi kita berusaha untuk belajar baik, belajar untuk memperbaiki diri. Setelahnya itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah belajar baik, hasilnya seperti ini, ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dari Allah, yang jelek dari kita sendiri. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah di tahun ini insya Allah sekali lagi dia terangkan bahwa ini adalah tahun Selasa Pahing. Kalau hijriahnya itu di hari Ahadnya, cuma kalau tahun Sakanya itu hari Selasa Pahing. Ini juga banyak perdebatan. Tadi saya seharian banyak WA dari teman-teman menanyakan bahwa ini sebenarnya tahunnya itu yang tahun barunya dari apa. Kalau saya katakan ketika hijriah, menurut hitungan hijriah itu hari Ahad Kliwon besok, tahun barunya ya hijriahnya. Tetapi kalau tahun Sakanya itu jatuh di hari Selasa Pahing, karena patokan tahun itu 8 tahun itu tidak akan berubah. Jadi mulai tahun Alif, He, J, Jimawal, Dal, B, Waw, Jimakir, 8 tahun ini tidak akan berubah. Kalau orang dulu ada yang menghafalkan dengan cara begini, Abuge, Hekat Pon, Jimat Pon, Jisoing, Dal Dugi, B Miski, Wonun Wen, dan Jimat G. Itu cara menghitungnya. Jadi tahun Alif, He, J, Jimawal, Dal, B, Waw, Jimakir, seperti itu ya. Di tahun itu ada 8 seperti itu. Dan kebetulan tahun ini adalah tahun Selasa Pahing. Saudaraku dimanapun berada, marilah kita selalu doa, semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang berkah, insya Allah lah. Kalau kita menggunakan ikhtiar yang benar, selalu doa kepada orang tua, maka rezeki kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu nggak banyak-banyak, yang penting doa kita itu apa yang kita butuhkan saja.
ketika doanya banyak ternyata ya Allah Gusti hasilnya tidak sesuai, maka juga kurang baik. Maka yang paling penting adalah doa yang mustajabah untuk kita sebenarnya adalah doa dari orang tua. Maka dari itu sayangilah orang tua kita, sayangilah keluarga kita, maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalin jenengan itu tidak akan berlaku ketika jenengan tidak mau berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara kita. Saudaraku dimanapun berada, semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi, dan apabila ada ketidaksamaan dengan hitungan ini, saya mohon maaf. Yang penting kita tidak saling menjatuhkan, saling mendukung, kita hanya berbagi pengalaman. Semoga dengan pengalaman ini bisa bermanfaat kepada saudaraku dimanapun berada. Sekali lagi, dan saya akhiri, untuk kali ini perbaiki sholat, berbanyak baca sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama. Insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam seduluran, selawas mugi pikantuk kawalasane Gusti Kang Maha Welas. Rahayu kang padha tinemu sira dirajane lebur dene pangastuti. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.